Bila mati-matian, politikus PKS geram Abdul Somad dituding menista agama seperti MKC. Jangan cari ribut. Tifatul Sembiring selaku politikus Partai Keadilan Sosial terlihat sangat geram usai Ustadz Abdul Somad disamakan dengan tersangka penista agama Muhammad KC. Bahkan, Tifatul Sembiring memperingatkan kepada pihak yang menyeret nama UAS dalam kasus penistaan agama agar tak cari ribut. Usai Muhammad KC diamankan, seruan agar UAS juga ikut ditangkap atas penghinaan terhadap agama Kristen mendadak jadi perbincangan. Perlu diketahui, sebelumnya, UAS memang pernah dianggap menghina Kristen karena menyebut ada jin di salib. Menanggapi hal itu, Tifatul menilai bahwa kasus MKC yang dinilai menghina agama Islam berbeda dengan kasus UAS yang dinilai menghina Kristen. UAS tidak pernah menghina agama orang lain, tegasnya melalui akun Twitter @tifsembiring pada Sabtu 28 Agustus 2021. Menurut Tifatul, Abdul Somad hanya menjawab pertanyaan jamaahnya. Berbeda dengan KC yang dianggap terang-terangan dan berniat sampai membuat video khusus. Tapi si KC ini sangat sengaja menista, buat video khusus untuk itu. Jangan cari ribut, ujar Tifatul. Belakangan ini memang heboh soal MKC dan Yahya Waloni jadi tersangka. Nama penceramah lainnya yang kerap menuai polemik seperti Felix Shaw dan Ustadz Abdul Somad jadi sorotan. Publik berharap polisi berlaku adil agar kejadian seperti ini tidak lagi kembali terulang di masa mendatang. Dengan begitu, publik mendesak agar UAS bahkan Felix Shaw juga ikut ditangkap karena dianggap menista. Ustadz Yahya Waloni ditangkap UAS target sesungguhnya. Buzzer kebal hukum @ekoboy2. Yahya Waloni ditangkap, publik desak tangkap Felix Shaw dan UAS. Nah, kapan ya mereka berdua ditangkap? Ditulis oleh @dianti_yasmin3. Muhammad KC sudah ditangkap, Yahya Waloni juga sudah ditangkap. Supaya fair, harusnya UAS ditangkap juga. Ditulis oleh @lin_aprilia. Salut berimbang bila ini benar terjadi informasinya. Kita sebagai rakyat jelata hanya bisa emosi yang sangat dari ceramah-ceramah provokatif dan mempermainkan serta mengolok-olok agama lain. Jangan kasih angin si Felix, Somad, dan kawan-kawan. Ditulis oleh akun @resya. Di sisi lain, tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan atau Gus Umar juga merasa geram dengan adanya sejumlah netizen yang menginginkan Ustadz Abdul Somad juga ditangkap. Ia justru merasa ucapan netizen untuk meminta polisi juga menangkap Ustadz Abdul Somad sudah termasuk tindakan yang berlebihan. Kalian baru puas kalau Ustadz Somad ditangkap juga? Keterlaluan, tulis Gus Umar sebagaimana dikutip oleh poskota.co.id melalui akun Twitternya @umar_hasibuan_ pada Jumat 27 Agustus 2021. Kabar terbaru, KPK OTT Bupati Probolinggo beserta suaminya. Gitu dong, paket komplit. Anis apa kabar? Siap-siap aja deh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Minggu 29 Agustus 2021. KPK dikabarkan menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta sang suami yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Hasan Aminuddin. Mengutip dari Kumparan, OTT ini dikabarkan terkait dengan perkara suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Jual beli jabatan tersebut terkait dengan pemilihan kepala desa. Puput Tantriana diketahui menjabat sebagai Bupati Probolinggo sejak 2013 silam. Saat ini, ia menjabat di periode keduanya, yakni 2018 sampai 2023. Sedangkan Hasan merupakan politikus Nasdem yang saat ini menempati posisi di DPR RI. Sebelum melangkah ke Senayan, Hasan merupakan Bupati Probolinggo 2 periode. Keduanya diketahui merupakan pasangan suami istri. Saat ini keduanya masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Apakah akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak? Adapun yang berhasil melakukan OTT ini merupakan satuan tugas di bawah pimpinan Harun Al-Rashid yang merupakan salah satu kasatgas penyidik yang dinonaktifkan karena tak lulus TWK. Meski nonaktif, Harun disebut masih memberikan masukan dan arahan sehingga Satgas tersebut berhasil melakukan tangkap tangan. Bahkan jin pelacak yang bisa mencium adanya ketidakbecusan apa yang dilakukan KPK juga perlu diapresiasi. KPK memang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sebagai pencegah sekaligus pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan tujuannya cuma satu, yakni menyelamatkan uang negara. Namun, sayang, di sisi lain, selama ini KPK masih disusupi oleh para Taliban dan juga kadal gurun.
Di sanalah KPK tidak pernah akan berkembang. Sekarang sudah mulai ada gebrakan meskipun baru hanya kata-kata dan juga janji manis yang belum kunjung dijalankan, yakni menangkap Anies Baswedan. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta, Pemut Arya Wibowo pada 5 Agustus menemukan adanya pemborosan anggaran Pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker respirator N95 sejumlah 5 miliar rupiah. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga, BTT, APBD, DKI tahun 2020. BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta melakukan kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan 2 penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda. Nah loh, Anies juga kedapatan masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai 862 juta dalam APBD DKI Jakarta 2020. Bulan Juli lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode 2019, BPK menemukan 4 paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran ada kelebihan bayar sekitar 6,5 miliar rupiah. Jadi kapan KPK akan memanggil Anies Baswedan? Nah, kembali pada OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo, kita bahas soal harta kekayaan Puput Tantriana Sari. Puput Tantriana Sari merupakan Bupati Probolinggo 2 periode, yang menjabat sebagai Bupati di periode pertama pada 2013-2018. Setelah itu, ia kembali terpilih untuk periode keduanya di 2018 sampai 2023 mendatang. Di periode kedua, ia diusung sejumlah partai yakni Nasdem, PDIP, Golkar, P3, dan Gerindra. Sebagai pejabat negara, Puput Tantriana berkewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN ke KPK. Diakses dari LHKPN KPK Senin 30 Agustus, Puput Tantriana sudah melaporkan LHKPN ke KPK sebanyak 6 kali. Ia pertama kali melaporkan LHKPN ke KPK pada 10 Juli 2012 saat awal menjabat sebagai Bupati Probolinggo. Saat itu harta yang ia laporkan sebanyak 3 miliaran, setelah itu dari tahun ke tahun hartanya terus naik. Dalam LHKPN terakhir 31 Desember 2020, hartanya menjadi 10 miliar rupiah lebih. Berdasarkan LHKPN terbaru itu, ia tercatat memiliki sejumlah rumah dan 9 bidang tanah di Probolinggo. Selain itu, ia memiliki sejumlah harta berharga lainnya. Berikut rincian LHKPN terbaru Puput Tantriana. Tanah dan bangunan senilai 2 miliar rupiah lebih. Kemudian alat transportasi dan mesin sebanyak 100 juta rupiah. Harta bergerak lainnya sebanyak 790 juta rupiah lebih. Surat berharga 4,5 miliar rupiah lebih. Kas dan setara kas sebanyak 2,4 miliar rupiah lebih, tidak memiliki hutang, dengan total harta kekayaannya mencapai 10 miliar lebih. Netizen pun banyak yang geleng-geleng kepala apa masih kurang gaji yang diterima 2 pejabat itu. Tulis akun Herman Toregar, suaminya bupati 2 periode, lalu jadi anggota DPR. Ia melanjutkan jadi bupati di kabupaten yang sama. Sudah di periode 2 pula, harta pasti sudah lebih dari cukup. Lah kok masih korupsi? Harta dan kuasa tidak dibawa mati. Kemudian dari @Yusuf_dumdum, waduh ada breaking news, diduga jual beli jabatan KPK OTT Bupati Probolinggo dan suami Hasan Aminuddin anggota DPR. Kemudian dari @MDRSA, akhirnya runtuh juga dinasti Bupati Probolinggo yang kena OTT KPK. By the way ini real guys, sepeda motorku sampai ganti totok berkali-kali sama shock breaker. Juga ganti karena lubang jalan yang banyak plus lampu jalan gak hidup, jalan rusak gak diperhatikan Bupati. Kemudian dari @Kusumok, dari suami turun ke istri akhirnya korupsi kan, tinggal nunggu yang dari bapak turun ke anaknya, kayaknya. Dari Oktodiv, apakah rakyat salah pilih ataukah Bupati telah kehilangan nurani saat di pandemi? Selain Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin, KPK juga tangkap 8 orang lainnya. Kemudian dari @Asmarandana Banyu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suami terjaring OTT KPK. Yah, kasihan rakyatnya di Instagram, gak bisa lihat TikTok ibu Bupati cantik lagi, padahal ini satu-satunya hiburan rakyat di saat lapar. Dari @Syarif, setelah baca isi beritanya ternyata sambung menyambung dalam kursi kekuasaan Bupati Probolinggo. Bagaimana menurut Anda?